Shalom, sekali lagi kita akan merenungkan, mempelajari, memahami akan firman Tuhan. Yang kita akan belajar bersama-sama melalui satu buku renungan yang disediakan bagi kita selama 1 tahun ini di dalam buku yang bertajuk Menjadi Murid Setiap Hari. Pada saat ini, mari berdoa. Bapa kami yang terkasih, terima kasih dengan firman Tuhan yang telah Engkau sediakan melalui hamba-Mu yang sudah bersedia. Terima kasih Tuhan karena memberikan kami waktu untuk bersama dengan Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu baik bagi kami. Pada waktu ini Tuhan, kami bersedia menerima firman-Mu. Bantu kami agar memahami setiap firman ini dengan lebih baik lagi. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Judul daripada renungan kita pada saat ini adalah Jalan yang Benar. Dan ayat renungan di dalam Mazmur 23 ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Kita baru saja meneroka ataupun melihat Mazmur 23 ayat 2 dan 3 kemarin dengan jelas di mana memberikan kesaksian bagaimana gembala akan menjaga, akan melindungi, akan memimpin kita dengan teliti dan berterusan. Bukan hanya satu kali, tetapi selama-lamanya akan menjaga kita. Itulah gembala yang baik. Sesungguhnya perkataanku dan aku ialah perkataan yang paling kerap digunakan dalam Mazmur 23. Digunakan sebanyak 16 kali. Ini diikuti dengan rapat oleh perkataan gembala, Tuhan, Ia, Engkau, Mu, dan Nya yang apabila telah digunakan sebanyak 13 kali dalam petikan-petikan tersebut. Di mana-mana dalam kehidupan kita akan menghadapi pelbagai jalan yang panjang dan penuh cabaran. Saudara-saudara, beberapa daripada jalan ini mungkin kelihatan tidak asing bagi kita. Tetapi yang lain menawarkan kejutan di setiap seleko. Saya sangat yakin dengan kata-kata seperti ini. Kita selalu akan mengikuti jalan-jalan yang panjang dan cabaran. Tetapi setiap jalan tidak selalunya akan lurus. Akan ada seleko-seleko. Dan setiap seleko akan memberikan kejutan kepada kita. Karena kita tidak tahu, ada seleko yang terlalu tajam, ada seleko yang sederhana, dan ada seleko yang masih kita dapat melihat di depan. Tetapi kita tidak mengetahui benar-benar bagaimana keadaan seleko tersebut. Jadi, jalan-jalan mungkin rata dan mungkin juga tidak rata. Naik dan mungkin juga turun. Panjang dan mungkin pendek. Terang ataupun gelap. Inilah jalan. Dan apa-apa saja adjektif ataupun jalan lain yang kita boleh pikirkan, kita akan menempatkan kaki ke atas jalan sebaik saja kita menginjak kaki di atas lantai di pagi hari. Sampailah kita membaringkan diri kita yang letih di malam hari. Nah, jadi perjalanan hidup kita ini akan berterusan. Kita bukan hanya satu kali menginjak keluar daripada rumah, menginjak jalan. Kita akan setiap hari melakukan itu. Keluar daripada rumah, menginjak jalan yang akan kita pergi. Dan kita kembali lagi ke rumah. Dan besoknya seperti itu. Nah, dalam kehidupan kita sebenarnya kita melakukan seperti kita menginjak jalan. Seperti ini. Apabila kita melangkah ataupun kita bangun daripada tidur. Mana satu jalan yang kamu akan injak ataupun pijak? Apakah jalan yang menurut kamu adalah ikut Tuhan ataupun ikut si iblis? Alkitab sendiri banyak berbicara tentang jalan, di mana kita boleh memperoleh banyak pengajaran tentang kehidupan rohani.
perkataan jalan ataupun paths ataupun ways digunakan lebih 800 kali dalam Alkitab. Daripada Kejadian sampai ke Wahyu, dan kekerapan yang paling tinggi terdapat dalam buku Amsal. Nah, inilah yang dikatakan. Kenapa Tuhan menggunakan kata jalan dalam firman Tuhan? Karena Tuhan benar-benar mau menunjukkan mana jalan yang harus kita pergi, mana jalan yang harus kita ikuti, mana jalan yang harus kita tempuhi bersama dengan Tuhan. Siapa saja yang telah meletakkan kaki mereka di atas jalan menuju ke surga sangat biasa dengan jalan kebenaran ini, yang bermula di tepi air yang tenang. Mazmur 23 ayat 2. Dan berakhir dengan tinggal di dalam rumah Tuhan sampai masanya. Ayat ke-6. Di antara dua tempat yang tenang dan selamat itu, banyak kebingungan, banyak kesedihan dalam lembah kekelaman. Ayat keempat. Dan masalah yang berterusan berhadapan dengan lawan. Nah, yang saya ingin katakan, jalan yang akan kita tempuh bersama Tuhan sebenarnya kita akan hadapi lebih banyak cabaran lagi. Karena kenapa? Iblis tidak akan duduk diam. Iblis ingin merusakkan jalan yang kita tempuh apabila kita ikut Tuhan. Tetapi kalau kamu ikut iblis, maka iblis sangat senang karena dia sudah berjaya merusakkan pikiran iman kita. Jadi saudara-saudara, ikut Tuhan akan memberikan keselamatan. Tetapi banyak cabaran. Semakin hebat cabaran itu, semakin kuat iman kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak percaya Tuhan, maka kita akan senang jatuh dan tidak percaya Tuhan lagi. Jadi, jalan yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, haruskah kita bimbang? Tidak perlu bimbang, karena gembala yang baik akan menuntun kita ke jalan yang benar dengan selamat. Apa yang paling penting adalah kita ketahui bahwa Tuhan sedang memegang tangan kanan kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Apabila kita sedang ditarik oleh dosa, maka kita kena ingat bahwa tangan kanan kita Tuhan sedang pegang, Tuhan sedang tuntun, dan Tuhan sedang menyertai kita. Semoga firman Tuhan yang mengatakan jalan yang benar hanya ada dari Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Pada waktu ini Tuhan, kami berdoa, kami berterima kasih, bersyukur firman Tuhan yang begitu baik, jalan yang benar. Yang datang hanya daripada Engkau Tuhan, yang datang hanya daripada Tuhan sahaja, segala sesuatu keselamatan dan kebenaran. Pada saat ini kami percaya apabila kami datang kepada Tuhan, tangan kanan kami dipegang Tuhan. Walaupun tangan kami yang kiri ditarik-tarik oleh dosa, tetapi apabila kami teguh berpegang pada tangan Tuhan pada tangan kanan kami, maka setan dosa tidak dapat merebut kami, sehingga kami menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dengan doa ini kami serahkan diri kami dan Engkau menyertai kami sampai selamanya. Dalam nama Yesus. Amin.